5 teman ke satu desa di Jawa. Pas sampai di lokasi, salah satu dari kita bunuh diri. Oh. Halo semuanya, apa kabar? Hahaha. Akhirnya aku bikin video lagi. Yang kali ini episode ketiga. Dan seperti biasa aku mau bacain DM kalian yang masuk. Kita juga bakal menjelang new normal. Jadi aku harap kalian semua jaga kesehatan untuk bisa balik jalan lagi, oke? Oh ya, sebelum aku bacain DM yang masuk, itu kemarin ada yang nanya nih, jaket yang aku pakai ini belinya di mana gitu. Aku belinya aku bakal liatin di sebelah. Jaket ini aku belinya di Shopee Mall. Nama jaketnya ini hoodie Jampa Basic Polos pria, itu ada 10 warna. Kalian bisa lihat di sini. Ini aku pakai ini adalah warna hitam. Dan banyak sih jenisnya, jadi ada 3 size juga, ada M, ada L, ada XL. Terus untuk warnanya sendiri, ini unisex ya, jadi ini bisa untuk cewek maupun cowok. Terus untuk warnanya sendiri ada hitam, ada navy, ada abu tua, ada abu misty, ada abu terang, ada army, ada hijau botol, ada mustard, ada maroon, dan cream. Terus mau polosan juga bisa. Terus misalnya kalian mau minta yang basic collection atau yang bestseller model, itu juga ada, kalian bisa request. Terus bahannya ini cotton fleece, jadi tangan dan bawahnya ini menggunakan karet tali putih. Terus custom sini juga ada sih. Untuk kontak customer service-nya itu kamu bisa lihat langsung di sini. Terus ini juga bisa COD, bayar tempat, jadi akan memudahkan kamu untuk melakukan pembelian jaket ini. Sekarang ada biru-birunya biar kelihatan lebih kayak anak gamer gitu ya. Aku suka sih warnanya biru gitu. Oke, sekarang kita lanjut bacaan DM kalian ya. Pertama dari yang nggak boleh dibacain namanya. Sorry. Oke. Kak Danen, aku tuli dan aku pengen buktiin ke mereka yang meremehkanku kalau aku bisa traveling keliling dunia. Tapi aku masih belum yakin gimana cara ngebuktiinnya dengan kekuranganku ini. Jawabnya tolong pakai subtitle ya kak, soalnya aku tuli. Oke. Sebenarnya sih siapapun yang mau traveling itu tidak ada batasan apapun keterbatasanmu ya. Jadi seharusnya sih kalau kamu yakin kamu bisa, kamu lakukan gitu loh. Jangan sampai mereka yang meremehkanmu itu membatasi ruang gerakmu. Gitu aja sih. Aku asli Sunda kak, pas aku ke Semarang suka miskomunikasi sama nama buah di tempat susah baca. Sama nama buah. Di tempatku gedang itu pepaya, di Jawa gedang itu pisang. Terus pas ke Bali, aku bilang cicing artinya diam artinya diam. Di bahasa Sunda, artinya diam di bahasa Sunda. Di bahasa Bali artinya anjing. Ya sih, jadi kalau kita lebih banyak traveling, sebenarnya banyak bahasa-bahasa daerah tuh yang kosakatanya atau kata yang digunakan itu sama gitu. Persis sama cara bacanya, tulisannya pun sama gitu, tapi artinya itu berbeda gitu. Ya itulah gunanya kita traveling ke
daerah lain di luar daerah kita, sehingga kita tahu nih, insight kita lebih banyak lagi untuk bisa tahu keberagaman Indonesia. Oke, lanjut ya. Saya sempat traveling sama 5 teman ke satu desa di Jawa. Pas sampai di lokasi, salah satu dari kita bunuh diri. Oh, katanya dia dirasuki or sejenisnya. Buat kamu yang ngirim ini, aku pengen tahu tuh Jawa daerah mana ya. Seru kayaknya dilanjutin. 3 tahun yang lalu aku pernah ke satu kota di Sumatera. Aku nginep di sebuah hotel. Pas pagi mau renang, aku lihat ada 3 orang lagi renang pakai baju kantor lengkap. Di mana sih ini kotanya? Penasaran. Pernah nginep di hotel di Jakarta. Pas malam udaranya dingin banget, padahal AC-nya nggak hidup. Terus selalu kebangun tengah malam. Pas kebangun, ada anak kecil berdiri liatin aku terus. Tahun lalu mendaki di sebuah gunung di Jawa. Pas masuk ke dalam hutannya gitu, tiba-tiba ada pasar. Keliling pasar lah kita. Pas balik dari pasar, turun gunung, semua pada khawatir, katanya kita seminggu nggak balik-balik. Padahal perasaan cuma beberapa jam. Gunung apa sih itu? Lanjutin ya. Perasaan ini beberapa ada yang cerita horor sama traveling nih. Kayak seru sih ini kalau dilanjutin. Oke, gini aja deh. Di video selanjutnya aku minta kalian untuk DM aku cerita horor kalian, dan aku bakal bacain di video selanjutnya, oke? Oh, ini parah nih. Gue pernah ngelempar waria pakai lembing. Terus warianya lari, gue kira dia hilang, taunya dia bawa moge mau nangkep gue. Serem dir. Pertama, kenapa sih kamu mesti ngelempar mereka pakai lembing? Salah mereka apa ke kamu ya? Maksudnya gini, aku kurang respect sih sama orang yang mengganggu kehidupan orang lain karena menganggap derajat orang lain itu lebih rendah daripada kita. Bukannya di mata Tuhan semua manusia itu sama ya, harusnya. Jadi ya buat aku ini sama sekali nggak lucu sih. Ya harapan aku jangan diulangi lagi ya. Aku pengen ikut cerita. Jadi aku sama ibu aku tuh nggak akur sejak bapak meninggal. Pokoknya sejak bapak meninggal, ibu jadi berubah dan suka ngatain aku anak nggak tahu diri. Aku nggak tahu salah aku apa, pengen kabur tapi kasihan ibu nggak punya siapa-siapa selain aku. Oke. Apalagi nih kamu tinggal berdua sama ibu ya. Jadi menurut aku itu harus dibicarakan baik-baik. Kenapa ibu melakukan itu? Kita nggak tahu mental seseorang itu seperti apa. Jadi kita harus mencari tahu, apalagi itu ibu kita gitu kan. Orang yang paling dekat di dunia ini, iya kan? Jadi ya mungkin beliau keceplosan atau beliau sedang emosi karena banyak tanggungan dan bapakmu juga meninggal. Jadi ya menurut aku harus dibicarakan sih agar tidak terjadi. Aku tuh ngerasa dari kecil kalau aku gay, tapi nggak berani ngomong sama ortuku. Takut ortuku shock dan nggak terima. Tapi ortuku selalu nanya-nanya kapan aku menikah, kapan punya pacar. Aku bingung jawab jujur atau cari alasan apa lagi. Oke, kalau menurut aku sih untuk coming out itu memang gak nyaman ya. Siapapun itu gak nyaman. Sebelum kamu coming out, kamu harus coming in dulu. Apa itu coming in? Coming in kamu harus bisa menerima diri kamu siapa, apa yang terjadi dengan diri kamu. Cari tahu sebanyak-banyaknya, perbanyak ilmu. Sehingga kalau ada orang nanya, kamu gak berpikir oh aku nggak tahu apa-apa. Jangan sampai kayak gitu. Kamu bisa menjelaskan karena masih banyak orang yang nggak tahu soal ini. Dan untuk orang tuamu, mungkin bisa jadi orang tuamu udah tahu duluan lagi. Maksudnya kayak mereka tahu tapi mereka diam aja gitu loh. Jadi ya menurut aku, mau jujur nggak jujur itu balik lagi ke kamunya, kamu siap apa enggak.
gitu kan. Tapi kalau misalnya orang tua kamu itu mendesak dan kamu harus udah nggak ada jalan lain, kamu harus jujur. Dan orang tuamu juga harus bisa menerima karena mereka adalah orang tua gitu loh. Harapanku di sini adalah kamu dan orang tua kamu bisa dapat jalan keluar dengan cara berbicara bersama-sama, apapun itu. Untuk itu sebelum kamu berbicara ke orang tuamu, kamu harus coming in dulu. Pertama, menerima apa yang ada dalam diri kamu. Terus kedua, perbanyak ilmu soal seksualitas sehingga kamu bisa menjelaskan dan orang tua kamu mudah-mudahan bisa terima. Jadi aku tuh pengen jadi komikus. Aku bercita-cita pengen punya komik sendiri suatu saat nanti. Oke. Tapi ortu nggak setuju. Ortu lebih pengen aku jadi dokter. Aku mesti gimana, Kak? Oke. Pertama-tama mungkin ortu kamu nggak ngerti seorang komikus itu seperti apa. Ya apalagi di Indonesia orang tua kan taunya kan kalau nggak jadi dokter, jadi PNS gitu kan ya. Kalau menurut aku sih, ketika kamu ingin menginginkan sesuatu, apalagi itu di bidang seni, perlihatkanlah karyamu gitu. Perlihatkanlah karyamu, buktikan kalau karyamu itu memang disukai sama orang lain. Aku yakin ketika karya kamu disukai dan orang lain dan kamu sukses, orang tua kamu bisa mendukung. Jadi saran aku ya terus berlatih sesuai dengan passion kamu. Oke? Mas, aku tuh LDR sama cowok yang udah hampir 3 tahun. Dia di Jakarta dan aku di Jogja. Kita ketemu jarang banget. Sebelum ada PSBB di Jakarta, dia udah mau nyamperin aku ke Jogja. Tapi karena ada wabah ini, tiketnya jadi di-cancel. Sekarang makin jarang komunikasi. Katanya karena lagi ada wabah ini jadi jarang komunikasi. Aku lihat di IG story-nya, padahal dia di rumah aja kayaknya. Gak sibuk-sibuk amat. Emangnya kalau ada wabah jadi susah komunikasinya ya, Kak? Tergantung sih. Kalau dia adalah prioritas kamu sih bakal dikabarin. Tapi kalau dia bukan prioritas kamu, ya dia bakal sibuk terus. Menurutku sih gitu. Oh ya, buat kalian yang punya pacar, yang LDR, selama wabah ini atau selama PSBB gimana? Baik-baik aja atau kayak mbaknya ini? Tulis di kolom komentar ya. Tapi janji namaku ditutup ya bang. Oke siap, tenang aja. Jadi sebenarnya aku udah gak perawan lagi dari SMP. Aku nyesel banget tapi aku ngelakuin lagi. Tapi aku gak berani cerita ini ke ortuku. Oke, jadi kalau menurut aku sih mestinya nggak usah nyesel ya, karena kamu udah melakukan itu gitu loh. Jadi jangan sampai penyesalan ini menghambat kehidupan kamu di masa depan, karena aku yakin kamu punya masa depan yang panjang, yang cerah, dan yang sama sekali tidak ada urusannya dengan status keperawanan kamu gitu. Jadi menurut aku ya move on gitu. Terus soal kamu gak berani cerita ke orang tua, emang mesti diceritain ya? Kayaknya gak usah deh. Maksud aku kalau membuat orang tuamu itu gak nyaman, karena setiap orang tua pasti gak nyaman gitu loh diceritain itu. Terlepas dari mereka akan menerima atau enggak, ketika kamu menceritakan itu, mereka pasti akan merasa mereka kan sebagai orang tua tuh gagal gitu loh. Jangan sampai itu terjadi. Lebih baik ya kamu move on gitu loh. Itu tetap jadi rahasia kamu, dan kamu move on ke masa depan kamu dan lupakan itu semua, fokus ke pekerjaan kamu, karir kamu, atau hal apapun yang bikin kamu bahagia. Aku pernah diruqyah karena aku kayak cewek. Selesai diruqyah, katanya jin bencongnya udah dikeluarin. Tapi aku masih aja kayak cewek. Aku bingung kak, kenapa jin bencongnya suka mangkal di tubuh aku. Apa tubuh aku semacam taman lawang? Ya beberapa orang tua memilih jalan spiritual untuk mengubah apa yang menurut mereka itu tidak normal.
ya kan ya. Tapi ini kan mengalami kamu gitu loh. Mungkin sebelum atau setelah melakukan ritual itu, ada baiknya kamu bicara ke orang tua kamu apa yang terjadi sebenarnya. Ya menurut aku sih perbanyak literasi, perbanyak ilmu pengetahuan soal itu. Tanya ke orang-orang yang memang ahlinya seperti psikolog, psikiater, atau dokter, atau mungkin orang-orang yang sudah lebih senior gitu loh, sehingga kamu bisa menjelaskan itu ke orang tua kamu gitu. Sehingga orang tua, aku yakin orang tua itu akan selalu melakukan yang terbaik untuk anaknya. Jadi ketika kamu menjelaskan itu, mudah-mudahan orang tua kamu mengerti. Kayaknya itu aja video dari aku. Makasih semua yang udah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.